Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Setelah menghilang pada tanggal 17 Februari 2025 ketika KPK ingin memanggil dan juga memeriksa Hasto Kristianto, tiba-tiba saja teman-teman beberapa jam yang lalu Hasto Kristianto tiba-tiba muncul ke hadapan publik dengan membawa berbagai argumen-argumen yang sangat kontroversial. Bukannya meminta maaf teman-teman karena telah mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, di sini Hasto Kristianto malah menantang KPK di pengadilan. Ya teman-teman, di sini Hasto Kristianto menyebut bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak mempunyai satupun bukti-bukti aktual atau yang bisa dipercaya. Kan itu teman-teman, di sini Hasto Kristianto menentang KPK kembali di pra-peradilan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Hasto dari video yang kita dapat di Kompas, di mana video ini berjudul Full Hasto angkat bicara soal pra-peradilan tidak terima. Tak ditemukan satu fakta apapun. Dalam press release singkatnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara menanggapi hasil permohonan pra-peradilan yang tidak diterima oleh Majelis Hakim Pra-Peradilan Negeri PN Jakarta Selatan. Hasto mengklaim tidak ditemukan fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Oleh karena itu kami menantang kembali atas keputusan pra-peradilan tersebut, ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa tanggal 18 Februari 2025. Ini cukup lucu teman-teman, karena Hasto Kristianto yang mangkir dari pemanggilan KPK yang takut jika kembali pada 17 Februari 2025 ditangkap oleh KPK malah muncul ke hadapan publik dan juga mengatakan dirinya menantang hasil keputusan pra-peradilan, menantang KPK sekali lagi teman-teman di pengadilan. Karena sejatinya teman-teman, saat itu Hakim Ketua telah memutuskan pra-peradilan Hasto ini tidak diterima karena tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Hasto Kristianto tidak bersalah. Dan di sini teman-teman, Hasto Kristianto menegaskan sekali lagi bahwa dirinya merasa suci, merasa menjadi orang yang dikriminalisasi oleh KPK. Lebih lengkap teman-teman, kita bakal simak pernyataan langsung dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang pada kemarin teman-teman saat diperiksa tiba-tiba menghilang. Kita tidak tahu keberadaan Hasto. Sampai ini KPK juga ya nggak tahu Hasto ini kemana. Tapi tengah malam tadi teman-teman, ini Hasto Kristianto tiba-tiba speak up di hadapan publik dan malah menantang KPK, menantang hakim untuk kembali beradu di pra-peradilan. Yuk teman-teman, lebih lengkapnya kita simak video selengkapnya. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka, baik kasus suap maupun suatu tindakan melakukan obstruction of justice. Dalam Undang-Undang KPK pasal 21 misalnya, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK.
Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Melalui sidang yang syarat dengan falsafah, prinsip, dan dalil-dalil hukum, baik berdasarkan keterangan ahli dari KPK selaku termohon dan ahli dari pemohon, juga tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan material yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka. Nah, karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan pra-peradilan tersebut kepada para ahli hukum untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam pra-peradilan tersebut. Jadi ketika hasil pra-peradilan adalah NO, saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya nafas perjuangan yang panjang. Jadi Ibu Mega mengatakan kita punya nafas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat. Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice. Jadi itu perlu kami tegaskan kembali. Karena itulah seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan pers yang saya hormati, selain hal tersebut, ada fakta persidangan yang sangat menarik yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti terhadap saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar 2 miliar rupiah. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Apa yang disampaikan oleh saudari Tio tersebut dilakukan di bawah sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya itu berada di atas, di bawahnya Al-Quran, kitab suci. Tidak hanya itu, saudari Tio juga diminta untuk menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarno Putri agar bisa dibidik para penyidik tersebut. Ini baru disampaikan kemarin, ya, di dalam keterangan resminya. Demi melancarkan aksinya, saudara Rosa Purbabekti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbabekti. Saya meyakini jika saudari Tio mengikuti kemauan saudara Rosa, maka pencekalan itu pasti tidak akan terjadi. Jadi kisah sekitar 2014-2015. Saat itu Pak Dahlan Iskan juga mengalami hal yang sama. Beliau bertemu dengan Bu Mega karena satu juga ada persoalan hukum, minta dibantu agar bisa berobat ke luar negeri. Maka demi kemanusiaan, Ibu Mega lalu mengulurkan tangannya dan meminta saya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Lauli, agar kemanusiaan inilah yang harus berbicara. Tetapi ini, kemanusiaan ini yang sepertinya tertutup dalam diri saudara Rosa Purbabekti. Berbagai fakta di atas semakin menunjukkan kuatnya agenda politik terhadap kasus yang menimpa saya. Bayangkan, terhadap saudari Tio yang sudah bersifat kooperatif saja, bersikap kooperatif saja, masih diintimidasi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemeriksaan saksi Doni Istiqomah, Kusnadi, dan lain-lain. Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut
justru mencederai hukum yang seharusnya berperi kemanusiaan, penuh etika, hati nurani, dan berkeadilan. Betul tidak? Apakah tindakan saudara Rosa itu dapat dibenarkan? Bukankah tindakan saudara Rosa tersebut justru merusak dan marwah serta nama baik dari KPK itu? Jadi kita ini bangsa berpancasila, ada sila kemanusiaan di dalamnya. Masa kali itu kemudian diabaikan? Saudari Tio sudah menunaikan seluruh tanggung jawabnya, kewajibannya. Masa hanya untuk minta izin sampai mengajak? Kalau perlu ada penyidik yang mendampingi untuk berobat, tetapi itu tetap tidak dikabulkan. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan. Keselamatan jiwa raga saudari Tio menjadi bagian dari tujuan adanya negara Republik Indonesia ini. Namun hak untuk melanjutkan pengobatan atas derita kanker pun diabaikan hanya karena ambisi saudara Rosa Purbabekti. Di sisi lain, berkaitan kasus yang ditujukan kepada saya, bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana nampak di dalam sidang pra-peradilan adalah bukti terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Heiwitstiep. Ini terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dari keterangan para terdakwa dan saksi tidak ada yang menyebutkan keterlibatan saya. Namun sepertinya mau dipaksakan ada sumber dana yang berasal dari saya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perkara tersebut sudah inkrah, sanksi pidananya sudah dijalankan, dan tidak ada amar putusan pengadilan yang menyebutkan keterlibatan saya. Lalu mengapa proses tersebut kembali diulang? Kecuali dalam amar keputusan ada. Jadi keputusan yang berlanjut. Dari keterangan saksi para ahli pidana dan hukum acara pidana sangat jelas terhadap pernyataan ini. Jadi tidak ada keterlibatan saya. Seluruh masyarakat Indonesia yang taat pada hukum di Republik ini. Itulah proses kriminalisasi yang dilakukan secara terbuka. Perlu kami sampaikan bahwa guna mendapatkan keadilan dan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang sah, serta berdasarkan pertimbangan seluruh penasihat hukum, termasuk yang hadir di sini, akhirnya kami memutuskan untuk kembali mengajukan pra-peradilan. Dalam proses ini, KPK yang menjunjung tinggi hukum seharusnya menghormati proses pra-peradilan ini. Namun yang terjadi adalah bahwa saudara Rosa Purbabekti tetap memaksakan kehendaknya untuk memeriksa saya. Ini adalah sikap yang justru tidak menghormati institusi pengadilan dan mekanisme hukum yang berkeadilan. Saya berharap sebagai bagian dari institusi penegak hukum, sudah sepatutnya kalau KPK menghormati proses pra-peradilan yang sedang kami lakukan. KPK harus memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rekan-rekan masih mencatat ketika Ibu Megawati mengajukan amicus curiae. Di situ Ibu menyampaikan tentang pentingnya simbol Dewi Keadilan. Matanya tertutup, memegang timbangan dengan pedang untuk menegakkan keadilan itu dengan benar sesuai dengan hati nuraninya. Itulah semangat perjuangan kami. Semangat ini muncul berkat inspirasi dari Profesor Dr. Sunarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan guru besar beliau di Universitas Erlangga, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itulah seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, menjadi filsuf, agar mampu membuat keadilan yang sejati. Keadilan di luar batas formalitas hukum, serta memperhatikan dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan di saat hakim mengambil keputusan. Jadi ini penting sekali dialektika di dalam hukum untuk melihat seluruh suasana kebatinan yang ada. Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa keadilan tidak akan terwujud jika hakim hanya terpaku pada ilmu hukum semata.
Keadilan juga akan sulit terwujud bila hakim hanya menjadi mesin yang memproses hukum. Baginya, menurut Prof. Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Jadi betapa luar biasanya pendapat dari Prof. Dr. Sunarto ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan seperjuangan semua. Pendapat Profesor Sunarto tersebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dikatakan sebagai secercah harapan ketika hukum dijauhkan dari rasa keadilan, terlebih di dalam menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power dari Presiden Jokowi. Secercah harapan tersebut saya gunakan sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi sejak awal kami katakan bahwa ada proses politik yang terjadi, dan kemudian sebagai kader partai tentu siap bahwa segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak yang mengatakan kepada saya bahwa kini tiba saatnya untuk melakukan suatu gugatan, suatu declaration of our objections, atau suatu sikap resmi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah terhadap perlakuan berlebihan berupa suatu pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Saya sebagai sekjen, boleh dilakukan suatu penelitian yang independen terhadap sikap-sikap untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk di dalam tubuh partai. Ketika mau dijadikan menteri atau anggota DPR RI dari dapil manapun, lebih memilih untuk membantu Ibu Ketua Umum di dalam mengelola partai agar partai kita benar-benar menjadi partai ideologis yang merakyat. Itu maka kita bangun itu berbagai program pemberantasan korupsi kita jalankan di partai kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk benar-benar berjuang bagi terwujudnya Indonesia yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menjadi spirit dari reformasi. Kita semua adalah anak-anak Republik Indonesia yang lahir dari keberanian melawan kekejaman hukum kolonial dan kolonialisme Belanda. Apakah hal ini akan kita biarkan kembali ketika hukum hanya dijadikan alat penindasan yang baru? Pesan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri sangat jelas. Kita adalah warga negara yang merdeka, warga negara yang sah, warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut. Pada seluruh akademisi, civil society, mahasiswa, jangan pernah takut. Pakar hukum untuk menyuarakan kebenaran, tetapi semua dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Sebab kata Ibu Mega, ketakutan itu adalah ilusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan pers atas seluruh perhatiannya, dan mohon doa restunya agar seluruh ujian-ujian ini dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan hati. Apabila di dalam proses ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk membuat gaduh dalam situasi politik ini. Kami ingin membangun suatu stabilitas politik agar rakyat bisa merasakan negara benar-benar hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Merdeka! 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 Saya kembalikan kepada saudara. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, panjang lebar teman-teman, sangat bersemangat, berapi-api untuk membela dirinya sendiri, menyebut bahwa KPK melakukan intimidasi, menyebut KPK melakukan kriminalisasi, dan bahkan sampai-sampai tidak mengakui teman-teman keputusan hakim yang menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Di sini Hasto Kristianto benar-benar teman-teman menggunakan semua cara untuk bisa lolos dari jeratan hukum, lolos dari penangkapan dan juga tidak jadi ditangkap. Dan pra-peradilan jilid 2 bakal kita lihat cepat atau lambat, tapi rasanya teman-teman KPK memang di sini kurang greget juga. KPK di sini kurang cepat untuk melakukan penahanan sehingga Hasto Kristianto masih bisa berkeliaran, masih bisa muncul ke publik dan membuat ini teman-teman membawa